pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik di rumah. Ryan Yusuf, Ryan Yakub. Kita mulai ibadah. Dan kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 215, Dengar Hai Kawanku. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu. Hai datang padaku, hai kawan datanglah, berbakti padanya, dan atas rahmat Tuhan berterima kasihlah. Hai kawan, pujilah yang maha mulia, berjanjilah selalu setia padanya. Adik-adik, sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, selamat pagi. Terima kasih untuk segala berkat-Mu Tuhan. Sekarang kami mau mengikuti ibadah Impa pada hari ini. Kiranya Kau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Pujilah Kristus, amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 216, pintu satu-satunya, bait 2. Satu sabda bawalah, sabda Allah, cari kebenarannya tiap kala. Tunggu berkata dunia, tipu daya, Roh Kudus terimalah dan percaya. Adik-adik, sekarang siapkan Alkitabnya, siapkan buku dan pulpen. Kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Saros. Selamat pagi adik-adik. Makasih Kak Dea. Makasih Kak Amri. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan melalui cerita Alkitab, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan akan firman-Mu melalui cerita Alkitab. Bukakan akal dan pikiran kami supaya kami mengerti apa yang Kau maksudkan melalui firman-Mu, dan biarlah kami sebagai anak-anak dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati sertai hamba yang akan menyampaikannya, supaya hamba menyampaikannya dengan baik dan benar. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik, Buros mau tanya dulu nih. Apa kabarnya ya kalian di rumah? Setelah kalian hampir 2 tahun tidak bersama-sama berkumpul, kita mendengarkan akan firman Tuhan. Apa kabar kalian? Yang Buros harapkan kalian semuanya sehat, ya. Kemudian jangan sampai di antara adik-adik karena lama tidak mengikuti ibadah, lama juga tidak membuka firman Tuhan, tidak membuka Alkitab. Ada nggak yang udah lupa buka Alkitab? Ayo jujur. Ada nggak yang lupa? Ya, kalau ada yang lupa, aduh, jangan sampai begitu ya sayang ya. Coba belajar ya, buka Alkitabnya ya.
terus belajar ya adik-adik. Kemudian adik-adik, sebelum Bu Ros cerita nih, Bu Ros mau tanya. Ya, Bu Ros mau tanya sama kalian. Kalau adik-adik sedang bermain atau bepergian gitu, bepergian sama-sama keluarga, itu adik-adik enaknya sendiri atau sukanya rame-rame ya? Atau adik-adik gak suka rame-rame, sukanya di rumah aja sendiri, main sendiri, apa sendiri? Enakan rame-rame atau enakan sendiri? Ya, kadang-kadang ada yang enaknya rame-rame, ya, enaknya rame-rame soalnya, suka cita sekali ya. Tapi kalau ada yang harus dilakukan sendiri, harusnya sendiri, nggak boleh rame-rame. Kayak mandi, ayo kalau lagi mandi, rame-rame, malu dong, ya kan? Kecuali kalau kita di pantai atau di kolam renang, mandi rame-rame itu baru enak ya, rame-rame itu ya. Nah, enaknya rame-rame di situ adik-adik. Kemudian kalau adik-adik bekerja, baiknya sih supaya adik-adik cepat selesai dan hasilnya bagus. Itu jangan ada yang kerja main-main atau malas atau suka-suka perintah aja. Itu gak baik adik-adik. Ya, kita harus selalu bekerja. Kalau kerja tuh harus sama-sama. Belajar juga ada boleh sama-sama, ada yang harus sendiri. Ya, ada yang harus sama-sama, ada yang harus sendiri. Nah, adik-adik, kali ini kita mau cerita tentang bagaimana enaknya, apakah sendiri ataukah beramai-ramai. Kalau sendiri hasilnya apa, kalau beramai-ramai hasilnya apa. Ya, kita akan dengar ceritanya itu. Sekarang kalian buka Alkitabnya. Ayo, buka Alkitabnya. Dari kitab Nehemia pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Ya. Sebelumnya kita berdoa dulu. Tadi kita udah berdoa adik-adik. Oh iya, tadi kita udah berdoa adik-adik. Ya, kita udah berdoa. Nah, sekarang berdiri deh. Kita mau baca Alkitabnya. Ya, kita berdiri baca Alkitabnya yuk. Nehemia pasal 3 ayat 1 sampai 8. Begini bunyinya sayang. Maka bersiaplah imam besar Elyasyib dan para imam saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentabiskannya sampai menara Hananel. Berdekatan dengan mereka orang-orang Yeriko, membangun dan berdekatan dengan orang-orang Zakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Senaa. Mereka memasang balong-balong, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Mesulam bin Berekia bin Mesasebel. Berdekatan dengan dia Zadok bin Baana mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi baginya untuk pekerjaan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Pasea dan Mesulam bin Besoja.
Mereka memasang balong-balong, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengantin-pengantin dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Pelaca, seorang Gibeon, dan Yadon, orang Meronot, mengadakan perbaikan beserta orang-orang wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat di Efrat. Berdekatan dengan mereka, Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia, Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Silakan duduk adik-adik. Nah, adik-adik, tadi kita sudah baca Alkitabnya. Sekarang Alkitabnya ditaruh dulu deh. Coba perhatikan ke depan sayang. Kita mau dengar ceritanya ya. Adik-adik, kita mau tahu ya, ada apa dan kenapa dengan Bapak Nehemia. Ini kita cerita tentang Bapak Nehemia nih sayang. Bapak Nehemia ini bangsa Yehuda. Maaf ya adik-adik. Bangsa Yehuda ini banyak melakukan kejahatan di mata Tuhan sayang. Sehingga ketika bangsa Babel datang, bangsa Babel itu bisa mengalahkan bangsa Yehuda, dan bangsa Yehuda langsung dibawa ke Babel, mengalami pembuangan di Babel selama 70 tahun. Ya. Tapi adik-adik, ternyata bangsa Babel juga itu dikalahkan oleh Raja Persia yang namanya Kores. Ya. Nah, Raja Kores ini ternyata lebih baik adik-adik daripada bangsa Babel. Raja Kores mengizinkan bangsa Yehuda kembali ke Yerusalem. Ya, bangsa Yehuda kembali ke Yerusalem karena di Yerusalem itulah keadaannya sudah hancur. Ya, Yerusalem yang dibatasi oleh tembok-tembok itu, tembok-tembok di Yerusalem itu sudah hancur semuanya adik-adik. Ya, sudah udah nggak ada bentuknya, sudah hancur. Ya, nah, waktu mereka masuk raja di Yerusalem nih, waktu Kores, tembok-tembok bisa menjadi pintu masuk ke Yerusalem sudah tidak berbentuk, padahal tembok itu adalah simbol dari kebesaran kota Yerusalem. Kalau simbol kebesarannya kota Jakarta apa yo? Ayo, masih ingat gak pelajarannya? Jakarta terkenal dengan Tugu, iya, Tugu Monas. Ya, nah sama waktu itu Yerusalem itu terkenal dengan tembok-temboknya yang kokoh, dibatasi oleh tembok-tembok. Waktu mereka melawan bangsa Babel menghancurkan semuanya tembok-tembok itu. Bahkan bangsa Yehuda ada di pembuangan. Jadi hancur, udah gak berbentuk itu kota Yerusalem. Ya, nah bangsa Yehuda merasa terhina. Ya, bangsa Yehuda tuh merasa terhina karena kotanya udah hancur. Waktu itu adik-adik, Nehemia ini sebagai bangsa Israel, ya, bangsa Yehuda, bangsa Israel, dia bekerja sebagai juru minum. Ya, dia bekerja sebagai juru minum pada Raja Artasasta. Ya, Nehemia bekerja tuh. Nah, kalau dia dipercaya sekali nih sama Raja Artasasta.
Karena memang juru minuman itu pekerjaannya berat adik-adik. Coba kalau minumannya itu salah, terus rajanya sakit perut, habis dia si Nehemia. Dihukum dia. Jadi Nehemia ini benar-benar bekerja dengan baik. Bekerja dengan baik. Dia benar-benar perhatian sekali. Sampai Raja Artasasta itu peduli gitu sama Bapak Nehemia. Satu kali adik-adik, Pak Nehemia ini duduk. Dia dengar cerita, dia mendengar gitu ya, bahwa di Yerusalem itu kotanya udah hancur, udah seperti apa gitu. Nehemia jadi sedih. Dia kepengen pulang dia ke Yerusalem, tapi dia mau ngomong sama Raja Artasasta, mundur maju. Dia takut. Ya, mau tanya benar-benar dia takut, tapi kalau nggak tanya dia sedih lihat kotanya. Untung Raja Artasasta itu melihat, ya, dia melihat keadaan, melihat si Pak Nehemia ini, ya, dia lihat murung, terus dia tanya, Nehemia, kamu kenapa? Kok kayaknya murung amat sih? Ada apa? Kan? Tanya. Terus Pak Nehemia bilang, enggak, saya sih mau nanya nih Raja, maaf ya, sebelumnya saya mau tanya Raja, saya boleh enggak ya kalau saya mau pulang ke Yerusalem dulu? Memang kenapa kamu mau pulang ke Yerusalem? Kata Raja begitu. Terus Pak Nehemia bilang gini, itu Yerusalem itu Raja, tempat tinggal saya, bentuknya sudah seperti kota mati. Orang-orangnya udah nggak ada. Masih banyak tapi orang-orang yang tinggal di runtuhan-runtuhan tembok. Karena pembatasnya itu, tembok-tembok itu hancur semuanya. Jadi kamu mau pulang? Boleh nggak Raja kalau saya mau pulang? Oke, boleh. Dia senang sekali, dia boleh diperbolehkan untuk ke Yerusalem. Terus dia bilang, Raja, tolong bilangin dong, maaf nih Raja, bupati-bupati itu boleh nggak nanti bantuin saya gitu untuk memperbaiki tembok-tembok itu, gitu kan? Adik-adik, Nehemia pulang dia ke Israel, ke Yerusalem. Dia kumpulin nih bangsa Israel semuanya. Dia kumpulin, kemudian dia ngomong. Dia bilang, ini sekarang bangsaku. Ya, memang Nehemia ini dia mempunyai jiwa itu untuk membangun tembok-tembok. Ya, kalau Ezra dia membantu membangun bait Allah. Jadi kalau yang membangun, yang mempunyai kebisaan yang luar biasa untuk membangun, kalau bangun tembok itu Nehemia, kalau bangun bait Allah itu adalah siapa tadi? Ezra. Ya, Ezra yang menjabat. Nah itu. Adik-adik, berapa banyak tembok yang mau dibangun oleh Nehemia? 8 tembok. Itu bukan sedikit. 8 tembok baru tebal-tebal, baru besar-besar. Ya. Itu membutuhkan kerjasama, membutuhkan kemauan. Ya. Itu perlu banget. Sehingga Pak Nehemia itu benar-benar mengumpulkan, membangun semangat orang-orang untuk bisa bekerja sama membangun tembok tersebut. Adik-adik, mereka yang datang membangun tuh gak diem-diem aja loh. Masing-masing bawa peralatannya. Ada yang bawa
kantong semen, ada yang membawa sendok semen, gitu ya. Mereka mau membangun kembali Yerusalem, bekerja dengan bawaan mereka masing-masing. Ada yang bawa cangkul, apa aja coba yang untuk bekerja. Ada yang bawa skop, ya kan? Semuanya mereka bekerja sama. Mereka bekerja, adik-adik, mereka tahu apa yang mereka kerjakan itu untuk Tuhan. Jadi mereka bekerja dengan hati yang tulus. Ya, mereka bekerja dengan hati yang tulus. Jadi ketika kita melakukan pekerjaan dengan tulus, dengan sukacita, bersama-sama, hasilnya pasti baik. Ya, nggak ada yang iri-irian. Kamu kerjakan itu tuh, di situ tuh, kamu kerjakan itu tuh, di situ tuh, nggak ada yang begitu. Mereka kerjasama, semuanya bekerja sama, bangun. Tapi adik-adik, ada aja sih bangsa yang aneh gitu, yang nggak suka gitu ya, nggak suka. Udah sombong, udah congkak, udah pelit. Itu bangsa apa? Bangsa Tekoa. Itu dia. Padahal bangsa itu bangsa yang kecil loh. Ini Nehemia pada waktu membangun ini sampai ada katanya Imam Eliasib itu, imam yang berkuasa itu mau membantu. Para imam semuanya bekerja sama membantu. Tapi ini ada bangsa Tekoa yang cuma kecil aja adik-adik. Dia nggak mau dia kerja. Dia bilang, ih kotor, tangan saya kotor, baju saya ntar kotor, kena semen, bangun segitu. Nggak, saya nggak mau, pokoknya saya nggak mau. Ya, tuh nggak boleh begitu harusnya. Adik-adik bangsa yang mana coba? Ada nggak yang mau jadi seperti bangsa Tekoa itu? Nggak bagus ya. Nah, karena orang Tekoa ini tidak disukai orang banyak, sehingga tidak ada yang mau diajak oleh mereka untuk jangan nggak mau. Mereka jadi lebih giat bekerja, ditinggalin kamu sana deh. Bahkan ada di kamu sana deh, orang Tekoa kamu sana. Mereka lebih bergotong royong sehingga pekerjaan mereka diberkati sampai akhirnya tembok itu selesai dibangun adik-adik. Kerusakan-kerusakan yang lain juga selesai dikerjakan dan memberikan keberhasilan. Nah adik-adik, mendengar cerita tadi, apa yang harus kita lakukan? Perhatikan gambar berikut ya. Kalau ada teman yang punya masalah di rumah atau di permainan, kita omongin bersama-sama, kita saling mendukung teman-teman ya. Kemudian ada gambar berikut adik-adik. Di rumah kita bisa lakukan. Ini aplikasinya ya, aplikasi adik-adik supaya tahu bagaimana bekerja sama yang baik ya. Gambar yang berikutnya itu ada, nanti adik-adik lihat ya, kerja sama di rumah bersama papa, mama, kakak dan adik. Nah, kemudian ada lagi gambar berikutnya sayang. Jika ada di antara adik-adik yang temannya sakit, ajak teman yang lain datangi ke rumahnya dan berdoa bersama-sama. Ya, berdoa bersama-sama adik-adik. Atau ada mungkin di antara adik-adik yang mau membantu membuat sesuatu atau memperbaiki rumah gitu ya. Ajak teman-temannya bekerja sama. Kalau bekerja sama, asal jangan bekerja sama yang tidak baik. Kalau bekerja sama yang baik boleh. Jangan bekerja sama yang tidak baik. Bekerja sama yang tidak baik tuh tawuran tuh. Itu kerja sama tapi tidak baik. Menghasilkan sesuatu yang merugikan orang. Itu tidak boleh adik-adik. Itu jadi ada beberapa hal adik-adik yang harus kita lakukan bersama-sama itu baik.
Tetapi ada beberapa hal juga yang kalau kita lakukan bersama-sama hasilnya tidak baik. Ya. Nah, jadi akhirnya Bu Ros ingatkan buat adik-adik, bekerja sama itu menjadikan pekerjaan cepat selesai, menjadi ringan, membuat kita jadi bersatu atau kompak karena kita mengalami kasih Tuhan. Ya, adik-adik cukup sampai di sini cerita Bu Ros. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, setelah selesai mendengarkan firman Tuhan, Alkitabnya ditutup. Ayo ditutup Alkitabnya. Ya, sekarang lipat tangannya kita. Belum sampai berdoa adik-adik belum. Kita mau merespon firman Tuhan. Ya, merespon firman Tuhan. Buka Kidung Cerianya 183. 183. Kita satu di dalam Tuhan. Baitnya yang pertama dan baitnya yang ketiga. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Lipat tangan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar akan cerita firman-Mu, bagaimana kami harus bisa menjalin kerjasama yang baik untuk tercapainya suatu tujuan ya Bapa. Bapa di surga, ajarkan kami bersama dengan anak-anak kami untuk mau menjadi pelaku daripada firman-Mu ya Bapa. Kami bukan hanya mendengar, tetapi kami mau melakukan apa yang dikatakan oleh firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan tolong anak-anak kami, adik-adik kami untuk mau bekerja sama di dalam rumah tangga, membantu papa dan mama untuk bekerja di rumah. Dan mereka juga mau menolong papa dan mama menyapu halaman, mengerti apa yang harus mereka kerjakan sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Tolong ya Bapa, agar apa yang kami sampaikan tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi boleh diterima oleh anak-anak kami dan dimengerti bahkan dapat dilakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi anak-anak kami yang mungkin saat ini ada dalam keadaan sakit. Tuhan tolong Kau menjamah tubuh dari anak-anak kami, memberkati obat-obatan, memberkati makanan dan minuman, agar ketika mereka mengkonsumsi semuanya, mereka memperoleh kesembuhan daripada-Mu. Bapa di surga, kami mau berdoa bagi setiap orang tua dari anak-anak kami, baik sebagai ayah ataupun sebagai ibu dalam tugas dan pekerjaan mereka, baik di kantor maupun di rumah. Tuhan tolong jaga dan pelihara kesehatan mereka, kesabaran mereka menghadapi ekonomi saat ini yang harus mereka cari, di mana saat ini karena adanya pandemi COVID, ada mungkin di antara mereka yang harus kena PHK, harus berusaha dengan apapun untuk menghidupi keluarga.
Tolong Tuhan, berikan kemampuan kepada setiap para orang tua, agar dengan kerjasama yang baik di tengah keluarga, mereka dapat mengatasi masalah ekonomi dengan baik, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, untuk anak-anak kami yang dalam masa pendidikan melalui online, Bapa jaga dan pelihara kesabaran. Jauhkan mereka dari kejenuhan, kebosanan, dan biarlah mereka boleh tetap menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang berhasil dalam pendidikan. Kami berdoa bagi setiap para opa dan oma dari anak-anak kami ketika mereka ada di usia yang lanjut. Tuhan berkati, Tuhan peliharakan mereka, agar mereka boleh melihat anak cucu mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang hidup takut akan Tuhan, dan anak-anak yang berhasil di dalam hidupnya Bapa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan juga semua pelayanan kami para pelayan-Mu Tuhan Yesus, khususnya pelayan PA. Apapun yang menjadi status kami, Tuhan berkati kami para pelayan-Mu di dalam tugas dan pekerjaan kami masing-masing, baik sebagai karyawati, sebagai anak mahasiswa, sebagai ibu rumah tangga, sebagai apapun. Tuhan berkati apa yang diusahakan, diupayakan oleh kami para pelayan-Mu, dan biarlah kami boleh menjadi contoh bagi anak-anak kami, bagi para orang tua ketika kami berpikir, berkata, dan berbuat. Tuhan tolong berkati kami para pelayan-Mu. Kami berdoa untuk jemaat ini. Berkati ibu yang senantiasa dengan setia mendidik kami untuk mengenal lebih jauh akan firman-Mu. Tuhan berkati ibu dalam tugas pelayanannya, dalam rumah tangganya, dalam mendampingi akan suaminya. Tuhan jaga dan pelihara kesehatan beliau. Tuhan berkati juga Bapa dalam tugas-tugas pelayanannya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi yang seperti ini Tuhan. Tuhan tolong berkati para pejabat di negara kami, agar mereka dapat mengendalikan situasi ekonomi menjadi normal kembali. Dan biarlah bangsa kami boleh kembali dibangkitkan untuk kembali membangun ekonomi yang baik, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pada akhirnya dari semua yang kami minta, biarlah rencana dan kehendak-Mu saja yang jadi, bukan kehendak kami. Ampuni salah dan dosa kami Bapa. Miringkanlah akan telinga kasih-Mu, dengarkanlah seru doa kami yang kami naikkan, kami alaskan, bukan dengan nama lain, melainkan dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum kita masukin aktivitas buat anak TK, warnai ya yang berikut ini. Kalau yang buat anak kecil, nyari perbedaan. Jangan lupa adik-adik. Kalau buat anak tanggung, ceritakan semua tentang dunia. Jangan lupa mengerjakan ya. Shalom adik-adik semua.
Sesuai dengan tema cerita tanggal 27 Juni, yaitu berbagi dengan sesama, maka untuk aktivitas tanggal 27 Juni, Kakak Layan mengajak adik-adik untuk mengumpulkan sembako berupa Indomie atau gula pasir atau minyak goreng atau bisa juga teh celup. Untuk pengumpulan sembakonya akan Kakak Layan ambil di rumah adik-adik beserta dengan uang persembahannya ya. Setelah itu, sembako yang adik-adik berikan akan Kakak Layan berikan ke gereja sebagai sumbangan diakonia. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Siapkan amplop persembahan beserta uang persembahannya. Kita buka Kidung Ceria dari 228. Tuhan ambil hidupku, bait 2 dan 4. Adik-adik, mari kita doa persembahan ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sudah memberikan apa yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan. Berkatlah Tuhan persembahan ini agar berguna untuk gereja kami, terutama untuk PLKPA ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, kita hendak mengakhiri akan ibadah kita pada hari ini ya. Adik-adik, kita nyanyi dulu yuk lagu penutupnya. Buka Kidung Cerianya nomor 300. Baitnya, bait 1 sampai bait 4. Itu suruh kasetin supaya kita nyanyi semua adik-adik ya. Tolong aku Tuhan, bimbing tanganku, jangan sia-sia karya hidupku. Ajar aku Tuhan, rajin bekerja, menunaikan tugas dalam dunia. Ajarku mengatur maksud hidupku, jangan mementingkan hanya diriku. Tuhan yang abadi, bina hatiku, menunjukkan kasih kan sesamaku. Mari kita berdoa ya. Allah yang Maha Kasih, Bapa yang Maha Murah, biarlah kasih dan sayang-Mu senantiasa tetap menjaga dan memelihara akan anak-anak kami semua dari saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.